Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali melanjutkan latihan soal CPNS 2024, materi tes intelijensia umum, topik figural. Topik figural atau gambar merupakan salah satu topik yang juga selalu muncul setiap kali kita berhadapan dengan tes CPNS. Nah, topik figural sendiri terdiri atas 3 bentuk soal, yakni tipe figural analogi, tipe figural ketidaksamaan, dan tipe figural serial. Di latihan soal kali ini, kita akan membahas masing-masing 2 contoh untuk setiap tipe soal, dan di bagian akhir nanti akan diberikan masing-masing 1 latihan soal yang berkaitan dengan setiap topik yang ada. Soal nomor 1 adalah tipe soal figural, di mana teman-teman diminta untuk melengkapi gambar yang kurang agar hubungan antar gambar menjadi sesuai. Nah, soal nomor 1 ini bisa kita lihat bahwa pada pola pertama, gambar kedua adalah hasil rotasi gambar 1 sejauh 180 derajat searah jarum jam. Maka untuk pola yang kedua, gambar yang tepat untuk melengkapi gambar pertama adalah gambar yang ada pada bagian D. Bisa kita lihat jika gambar kedua dirotasi sejauh 180 derajat, maka dia akan menghasilkan gambar D. Untuk soal nomor 2 masih tipe soal figural. Bisa kita lihat bahwa untuk gambar pertama atau pola yang pertama, gambar kedua adalah hasil pencerminan. Jadi gambar kedua adalah hasil pencerminan dari gambar yang pertama. Maka jika kita ingin mencari hasil pencerminan dari pola yang kedua, yang dapat melengkapinya adalah yang gambar A. Jadi gambar A ini itu adalah hasil pencerminan atau bayangan dari gambar yang kedua. Kemudian kita akan masuk ke tipe soal yang kedua. Tipe soal yang kedua adalah tipe figural ketidaksamaan. Teman-teman diminta untuk melengkapi gambar yang berbeda dibandingkan dengan gambar lainnya. Untuk soal nomor 3 ini bisa kita lihat untuk opsi bagian A, kita dapat menghitung jumlah lingkaran yang ada pada setiap kotak. Untuk gambar yang pertama, dia terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi gambar yang pertama ada 11 lingkaran, kemudian gambar yang kedua ada 7 lingkaran, gambar yang ketiga terdiri atas 5 lingkaran, kemudian gambar yang keempat terdiri atas 8 lingkaran, dan gambar yang terakhir terdiri atas 9 lingkaran. Nah, dari jumlah lingkaran tersebut kita tahu bahwa setiap kotak berisi jumlah lingkaran. Setiap kotak itu jumlah lingkarannya adalah ganjil. Maka yang berbeda adalah yang bagian delta. Kenapa yang bagian delta berbeda? Karena dia jumlahnya genap. Oke, maka jawabannya yang bagian delta. Soal berikutnya masih tentang figural ketidaksamaan. Pada bagian ini kita bisa menghitung jumlah sisi untuk setiap gambar yang ada. Bisa kita lihat untuk bagian A, jumlah sisi gambar bagian A itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian bagian B jumlah sisinya ada 1, 2, 3. Bagian C jumlah sisinya ada 1, 2, 3, 4. Bagian D jumlah sisinya ada 4 dan bagian E jumlah sisinya juga ada 4. Maka bisa kita tahu bahwa jawaban untuk soal tersebut adalah yang bagian B. Kenapa? Karena jumlah sisinya bukan 4. Dia jumlah sisinya hanya ada 3.
Soal nomor 5 ini adalah tipe soal figural serial, di mana teman-teman diminta untuk menentukan gambar yang tepat agar bisa melanjutkan rangkaian pada gambar sebelumnya. Nah, untuk soal ini itu dia kita hanya perlu memerhatikan bagian dalam dan bagian luar dari setiap gambar. Bisa teman-teman lihat bahwa bagian luar dari gambar yang kedua itu terdiri atas 4 sisi. Ini sama bentuknya dengan yang ada pada bagian dalam di gambar pertama. Begitu pula bagian luar untuk gambar yang ketiga itu sama bentuknya dengan bagian dalam pada gambar yang kedua. Berikutnya, bagian luar untuk gambar yang keempat itu sama bentuknya dengan bagian dalam pada gambar ketiga. Maka yang tepat untuk melengkapi pola tersebut, kita cukup memerhatikan bagian dalam pada gambar yang terakhir. Bisa kita lihat bahwa di sini bagian dalamnya adalah lingkaran, maka yang berikutnya bagian luarnya pasti adalah lingkaran. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang bagian E. Soal berikutnya masih tentang figural serial. Katanya tentukan gambar yang tepat untuk melengkapi pola tersebut agar dia menjadi seri yang tepat. Nah, pada bagian ini yang pertama teman-teman perlu memerhatikan posisi tanda panah. Tanda panah tersebut diputar 90 derajat. Jadi di sini awalnya tanda panahnya menghadap ke bagian atas, kemudian dia menghadap ke sebelah kiri, kemudian menghadap ke sebelah bawah. Maka berikutnya dia pasti akan menghadap ke sebelah kanan. Jadi dia awalnya adalah atas, kemudian kiri, kemudian bawah, maka berikutnya pasti yang kanan. Jadi kalau kita perhatikan ada 3 yang mungkin nih berdasarkan bentuk tanda panahnya, yaitu yang bagian B, kemudian bagian C, dan bagian E. Kemudian di bagian yang kedua, teman-teman perlu memerhatikan posisi segitiga, di mana posisi segitiga tersebut itu dia diputar 90 derajat. Awalnya posisi segitiga ini diperhatikan yang saya tandai warna hijau, awalnya dia menghadap ke sebelah kanan, kemudian ke atas, kemudian dia ke sebelah kiri. Maka berikutnya pasti akan menghadap ke sebelah bawah. Jadi bagian B dia menghadap ke sebelah bawah, kemudian yang C juga menghadap ke sebelah bawah, dan yang E juga menghadap ke sebelah bawah. Maka tiga-tiganya memenuhi pola tersebut. Nah, yang bagian terakhir, perhatikan warna segitiga. Awalnya dia putih, jadi warna segitiga tersebut awalnya dia putih, yang saya tandai warna biru. Kemudian dia menjadi hitam, kemudian dia menjadi putih lagi, maka yang bagian terakhir pasti akan berwarna hitam. Nah, dari bagian ini kita bisa mengeliminasi yang bagian C. Kenapa? Karena yang bagian C segitiganya berwarna biru. Nah, sekarang kita sisa punya 2 opsi, yaitu opsi B dengan opsi D. Perlu teman-teman perhatikan bahwa posisi gambar dalam dibandingkan dengan gambar luar, awalnya di ujung, lalu di tengah, lalu di ujung, maka berikutnya adalah di tengah. Bagian mana yang saya maksud, teman-teman bisa perhatikan yang saya tandai warna kuning. Ini awalnya dia berada di sudut atau di ujung. Kemudian berikutnya dia berada di tengah. Kemudian berikutnya dia berada di ujung. Maka berikutnya pasti akan berada di tengah. Jadi yang tepat adalah yang bagian B. Yang bagian E ini dia kurang tepat. Kenapa? Karena posisi gambarnya ada di ujung. Jika dia kembali berada di ujung, maka dia tidak akan sesuai dengan pola sebelumnya. Nah, karena kita sudah membahas soalnya, sekarang di bagian akhir teman-teman akan latihan. Latihan yang pertama adalah tipe soal figural analogi. Kemudian latihan yang kedua adalah tipe soal figural ketidaksamaan.
Dan yang terakhir adalah latihan soal figural tipe serial. Silahkan teman-teman latihan, nanti pembahasannya akan saya tuliskan di bagian deskripsi. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan teman-teman dapat melalui tes CPNS dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.